Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Mardalena dengan NIM 2302010012 dari Prodi Keperawatan Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori keperawatan Virginia Henderson. Sekilas biografi Henderson, yaitu lahir di Kansas City, Missouri tanggal 30 November tahun 1897, anak kelima dari 8 bersaudara. Tahun 1918 sampai 1921, Virginia Henderson belajar di The Army School of Nursing, Washington. Virginia Henderson telah disebut ibu keperawatan dan perawat pertama benar-benar internasional. Virginia Henderson meninggal pada tanggal 19 Maret 1996 di usia ke-98 tahun. Baik, ada konsep utama teori Virginia Henderson berhubungan dengan paradigma, yaitu yang pertama ada keperawatan, yang kedua kesehatan, yang ketiga pasien, dan yang keempat lingkungan. Baik, yang pertama yaitu ada manusia, individu sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, jiwa dan raga sebagai satu kesatuan. Individu dan keluarganya dipandang sebagai unit tunggal. Setiap manusia harus mampu mempertahankan keseimbangan antara fisiologi dan emosional. Yang kedua yaitu lingkungan. Henderson mendefinisikan lingkungan sebagai seluruh faktor eksternal dan kondisi yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan manusia. Yang ketiga ada kesehatan. Sehat adalah kualitas hidup tertentu oleh Henderson dihubung dengan kemandirian. Karakteristik istana dari sakit adalah ketergantungan dan berbagai tingkat ketidakmampuan individu atau pasien untuk memuaskan kebutuhan manusianya. Dan ada keperawatan. Fungsi unit dari perawat adalah untuk membantu individu, baik apakah ia sakit atau sehat, dalam peran tambahan atau peran pendukung. Tujuan dari penderitaan adalah untuk membantu individu memperoleh kemandirian yang sesegera mungkin. Konsep utama dalam teori Henderson mencakup manusia, keperawatan, kesehatan, dan lingkungan. Yang pertama ada manusia. Kebutuhan dasar manusia menurut Henderson ada 14, merupakan komponen penanganan keperawatan. 14 komponen tersebut yaitu ada yang pertama bernafas secara normal, yang kedua makan minum yang cukup, yang ketiga membuang kotoran tubuh, yang keempat bergerak dan menjaga posisi yang diinginkan, yang kelima ada tidur dan istirahat, yang keenam memilih pakaian yang sesuai, yang ketujuh ada menjaga suhu tubuh tetap dalam batas normal, yang kedelapan ada, yang kesembilan ada menjaga tubuh agar tetap bersih dan terawat serta melindungi integumen. Yang ke-10 menghindari bahaya lingkungan yang membahayakan. Yang ke-11 berkomunikasi dengan orang lain dalam mengungkapkan emosi, kebutuhan, rasa takut, atau beribadah sesuai dengan keyakinan. Yang terakhir ada bekerja dengan tata cara yang mengandung unsur prestasi, bermain atau terlihat dalam berbagai kegiatan rekreasi, belajar mengetahui atau memuaskan rasa penasaran yang menuntun pada
perkembangan normal atau kesehatan, serta menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia. Dari ke-14 kebutuhan dasar manusia tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 4 komponen, yaitu yang pertama ada kebutuhan biologis, yang kedua ada kebutuhan psikologis, yang ketiga ada kebutuhan sosiologis, dan yang terakhir ada spiritual. Baik, yang kedua yaitu keperawatan. Perawat mempunyai fungsi unik untuk membantu individu baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Yang ketiga ada kesehatan. Sehat adalah kualitas hidup yang menjadi dasar seseorang dapat berfungsi bagi kemanusiaannya. Dan yang terakhir itu ada lingkungan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan aspek lingkungan, yaitu yang pertama, individu yang sehat mampu mengontrol lingkungan. Namun kondisi sakit akan menghambat kemampuan tersebut. Yang kedua, perawat harus mampu melindungi pasien dari cedera mekanis. Yang ketiga, perawat harus memiliki pengetahuan tentang keamanan lingkungan. Yang keempat, ada dokter menggunakan hasil observasi dan penilaian perawat sebagai dasar dalam memberikan resep. Dan yang kelima, ada perawat harus meminimalkan peluang terjadinya luka melalui saran tentang konstruksi dan memeliharanya. Dan yang ke-6, perawat harus tahu tentang kebiasaan sosial dan praktik keagamaan untuk memperkirakan adanya bahaya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.